Qawlu wa gharduhu bihadza at-tanbihu. Bihadza at-tanbihu. Tanbihu itu khabarnya ya, bukan bihadza tanbihi. Ala anna ma taqaddama min at-ta'rif laysa khasan bil wujudi wa bihi ya'lamu annahu ta'rifun bil a'ammi li syumulihi li ghairil wujudi min as-sifatin nafsiyah fata'ammal. Tujuan apa maksud atau tujuan pengarang mengatakan wahadza dhabitun lil halin nafsiyah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa definisi yang sudah terdahulu itu bukan definisi yang khusus sifat wujud saja. Dan dengan kata-kata beliau wahadza dhabitun itu maka bisa diketahui bahwa definisi itu adalah mendefinisikan dengan menggunakan definisi yang lebih menyeluruh, lebih umum. Kenapa? Karena definisi itu memasukkan selain sifat wujud, yaitu sifat-sifat nafsiyah yang lain. Sifat amal. Qauluhu an-nafsiyati summiyat bidzalika li'annaha la tastalzimu illa an-nafsah aidzata bi khilafil ma'nawiyati fa innaha kama tastalzimu adzata tastalzimul ma'ani. Sifat-sifat itu adalah kenapa diistilahkan dengan sifat nafsiyah? Nafsiyah itu diri zat. Kenapa? Karena sifat-sifat itu tidak menetapi kecuali pada zat, aidzatah. Beda halnya dengan sifat-sifat maknawi, sifat kaunu qadiran, aliman, muridan, aliman, samian, basiran, mutakaliman. Itu tidak hanya pada zat. Sebagaimana juga menetapi zat, juga menetapi ma'ani, sifat ma'ani. Sifat qudrat, iridat, ilmu, hayat sama. Kita kembali ke matannya. Wa kullu halin qaimatin bidzatin ghairi mu'allalatin bi'illatin tusamma sifatan nafsiyatan. Dan setiap keadaan yang ada, yang tetap pada zat, yang tidak punya sebab, tidak disebabkan oleh sebab, itu dinamakan sifat nafsiyah. Wahya allati la tuqalu dzatu bidunya. Apa sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah itu adalah sifat di mana adzat itu tidak bisa terbayang di akal, tidak bisa dibayangkan dalam akal tanpa ada sifat itu. Maksudnya apa? Maksudnya la tatasawwaru dzatu bil aqli wa tudraku illa bi sifatihan nafsiyah. Artinya adzat atau benda itu tidak bisa dibayangkan oleh akal, tidak masuk akal dan tidak bisa ditangkap oleh akal kecuali dengan sifat nafsiyahnya. Katahayyuzi lil jirmi, seperti contohnya adalah sifat tahayyuz lil jirmi. Jirim bertempat, benda adalah bertempat. Itu pasti itu, tidak ada benda tidak bertempat, itu tidak ada. Pasti benda itu bertempat. Di situ dulu kita ke syarahnya ya. Qauluhu wa kullu halin wa fi ba'din nusakhi fa kullu halin bil fa'i wa ya aula li'anna al maqama litafri'i. Di salinan yang lain, di naskah yang lain bukan wa kullu halin tetapi fa kullu halin pakai fa. Dan yang pakai fa itu yang lebih baik, lebih bagus daripada pakai waw. Kenapa? Karena kondisinya susunan pembahasan ini adalah litafri, untuk mengembangkan pembahasan yang terdahulu, yang sebelumnya. Wa ajaba syekh wa amma fi nusukhatil ula bi anna al-wawa litafri'i kal fa'i lanha qad ta'ti kadzalik wa in kana qalilan. Kemudian Syekh Fudhali pengarang kitab ini menjawab membela nuskhah yang pertama yang pakai pakai waw. Jawabannya beliau begini, waw itu ada juga yang tafri, bukan ataf saja, bukan ibtida saja.
Waw itu ada yang tafri sama dengan fa, maka, bermakna maka. Karena waw itu kadang-kadang datang dengan membawa pengertian tafri. Artinya kadang-kadang bermakna tafri. Sekalipun waw bermakna tafri itu jarang sekali. Wa shamalat hadzal kulliyatu al-wujuda wa tahayyuza al-jarmi wa kaunal jauhari jauharan wal aradi aradan wal bayadi bayadan ila dzalik. Kulliyah ini kesetiapan, setiap kondisi kan tadi qaimatin bidzatihi itu sama sifatan. Kekulliahan ini kesemuaan ini adalah memasukkan sifat wujud dan bertempatnya jirim dan adanya benda itu benda, adanya sifat benda itu adalah sifat benda, adanya putih yaitu adalah putih dan seterusnya. Faquluhu ghairu mu'allalatin ila akhirih lafdhu ghairi imma mansubun fa yakunu halan minal hali aw majrurun fa yakunu sifatan laha ba'da sifatiha biqaimatin walaysa wasfan lidzati kama ulima mimma marra. Kata-kata beliau musannif ghairi mu'allalatin itu kata-kata ghairi itu bisa di-i'rab dengan dibaca nasab. Nah, kalau dibaca nasab berarti ghairah mu'allalatin, ghairu itu ada sebagai hal. Sebagai i'rabnya sebagai hal daripada kata-kata hal. Dalam keadaan hal itu adalah tidak diillati, tidak disebabkan oleh sebab. Atau majrur ghairi bukan ghaira, ghairi mu'allalatin berarti kalau ghairi i'rabnya adalah sebagai sifatnya zatin, sifatnya zat. Setelah zat itu disifati dengan qaimatin. Bizatin qaimatin ghairi mu'allalatin. Kullu halin qaimatin halin apa itu salah ya. Sifatnya apa itu? Sifatnya halin mudhaf ilaih, sifatnya jar juga karena sifatnya halin. Ghairi tidak bisa menjadi sifatnya zat. Sifatnya zatin tidak bisa. Jadi ghairi mu'allalatin yang tidak diilati hal itu. Bukan yang tidak diilati zat itu, tidak begitu. Sebagaimana sudah diketahui dari keterangan yang sudah